Tapi ketika tidak, kita tunggu, kita lihat, kita saksikan apa yang akan terjadi pada negara kita. Ini bukan main-main. Sekarang kita saksikan dan berpikir, tidak hanya memperingati dengan upacara, tapi betul-betul bersungguh-sungguh. Pembangunan jiwa dan pribadi kita harus. Maka tuntutan-tuntutan negara ini, tuntutan orang-orang terdahulu, bangunlah jiwamu sesuai dengan produk, sesuai dengan anjuran agama. Bangun jiwamu, sucikan jiwamu. Apa yang Anda lakukan untuk negara ini bukan karena kepentingan perut, bukan karena kekuasaan, bukan karena ketenaran. Amanat Inspektur Upacara, peserta upacara diistirahatkan. Untuk berada istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Hadirin peserta upacara HUT Kemerdekaan RI yang ke-75 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kesempatan pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah dengan beberapa kenikmatan. Di antara bagian nikmat itu adalah kesehatan. Dan semoga sehat ini kita bisa mensyukuri sehingga keadaan kesehatan jasmani maupun rohani semakin ditingkatkan oleh Allah dengan ajana syukur tersebut. Salawat salam selalu kita haturkan keharibaan beliau, Nabi kita, junjungan kita, panutan kita, simpanan kita kelak di akhirat, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersolawat kepada beliau sekaligus peringatan HUT RI pada malam hari ini, senantiasa kita berharap kepada Allah semoga kelak kita disyafaati oleh beliau dengan penuh syafaat, sehingga mulai hari ini sampai kelak pun kita kategori umat beliau yang diprioritaskan. Kesempatan malam hari ini, yakni dalam rangka HUT RI, mari kita sejenak merenung bahwasannya negara ini butuh adanya generasi. Karena peringatan adalah satu hal kenangan di mana orang-orang terdahulu, generasi saat itu yang telah banyak perjuangan, pengorbanan, harta, nyawa sekalipun diberikan untuk negara ini. Maka kita sebagai generasi, kita sebagai estafet penerus,
orang-orang yang terdahulu. Sudah seyogyanya dan seharusnya awal kita bertafakur. Selanjutnya dengan tafakur ini kita berharap semoga apa yang di perjuangan orang-orang terdahulu kita dapat meneruskan, kita dapat selalu memajukan bangsa ini. Karena apa? Kemajuan sebuah bangsa, kemajuan sebuah negara tidak lain dan tidak bukan harus ada komitmen mal madinah mal madaniyah illa akhlakun fadilah. Ini kunci pertama. Ketika Anda ingin negara Anda maju, ketika kita ingin negara kita maju, dengan notabene kita sebagai penerus, kita sebagai generasi, kita harus mengenal, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Tidak mungkin terjadi sebuah perubahan peradaban bangsa ini, kemajuan bangsa ini, kecuali dengan satu titik awal, akhlakun fadilah, etika, akhlak, budi pekerti yang luhur. Ini yang pertama yang harus kita pelajari, yang harus kita tekankan pada pribadi kita tekankan kepada generasi-generasi kita. Kenapa saat ini kita saksikan dunia ini semakin tambah parah, semakin tambah tidak karu-karuan dari banyak sisi pandang, karena kehilangan satu etika, satu akhlak, satu peradaban Rasulullah. Didatangkan Allah ke bumi ini untuk penyempurnaan akhlak, untuk beretika, untuk beradab. Ini yang harus kita pikir, ini yang harus kita pelajari. Sekarang banyak generasi kita dengan orang tua sudah mulai tidak sopan, dengan yang lebih tua sudah mulai tidak sopan. Ketika etika ini sudah tidak ada, bukan tidak mungkin estafet kepemimpinan negara, estafet urusan pemerintahan negara ketika dipegang oleh orang-orang yang tidak punya akhlak, orang-orang yang tidak punya etika, sudah dipastikan kondisi negara ini akan hancur. Maka seburuk apapun kita sebagai generasi penerus perjuangan ini, mari kita bertafakur, mari kita muhasabah diri. Apa yang perlu kita benahi, apa yang perlu kita bangun dalam diri ini, yakni langkah awal adalah pembangunan etika, pembangunan adab, pembangunan sopan santun. Sebab dengan pembangunan etika ini akan memunculkan satu buah iktilafal afrad. Maka antar individu, semua dari pribadi-pribadi kita, akan ada satu titik saling merekatkan diri, satu titik saling bekerja sama. Dengan kerjasama ini, dengan kerukunan ini, karena saling mempunyai etika dan akhlak, maka sudah selayaknya negara ini, bangsa ini akan kembali lebih maju, akan kembali lebih hebat. Tapi ketika tidak, kita tunggu, kita lihat, kita saksikan apa yang akan terjadi pada negara kita. Ini bukan main-main. Sekarang kita saksikan bagaimana kondisi keadaan yang tidak menentu, kondisi keadaan yang sulit ditebak. Sebetulnya jawabannya mudah, karena etika individu kita, etika individu orang-orang yang punya potensi di wilayah yang harusnya memajukan negara ini, etikanya sudah hilang. Dan kita tidak perlu membahas orang lain. Malam ini kita bahas diri sendiri. Mari kita majukan, mari kita bangun, mari kita kritik diri ini sendiri, sehingga bisa memunculkan satu sifat, satu kondisi keadaan perubahan akhlak, perubahan etika, perubahan sistem yang dimulai dari antar individu. Setelah itu kita rapatkan barisan, setelah itu kita akrabkan keberadaan persaudaraan kita untuk satu tujuan, membangun, memajukan negara ini. Sebab perjuangan
Orang-orang terdahulu tidak hanya didominasi 1-2 manusia, tapi banyak komponen yang terlibat. Karena apa? Akhlakun fadilah. Mereka punya etika-etika yang bagus. Sehingga beliau mengkesampingkan urusan-urusan pribadi. Tapi mementingkan, memikirkan kondisi bagaimana rakyat ini merdeka. Yang kedua, sa'yun wa amal. Setelah Anda beretika, setelah kita punya sisi-sisi baik tentang keberadaan pribadi, maka harus diikut sertai dengan sebuah pekerjaan dengan kesungguhan. Jadi pembangunan pribadi ketika tidak direalisasikan, ketika tidak diekspresikan dalam bentuk nyata dengan pekerjaan nyata, maka kondisi keadaan pribadi Anda yang sudah baik tidak akan muncul kebaikan, sebab Anda tidak bergerak, Anda tidak maju, Anda tidak mau mengekspresikan diri untuk mewujudkan bagaimana cinta Anda kepada negara Anda sendiri. Kami tekankan kembali, selepas Anda bangun pribadi, jiwa Anda selanjutnya realisasikan, tampilkan bentuk kesungguhan akhlak etika pribadi baik Anda, sehingga kondisi sifat-sifat yang muncul menjadi sebuah kemajuan negara. Dari usaha keras, dari kesungguhan, dari ekspresi, dari pemunculan sifat yang kita bangun dari karakter pribadi dan kita realisasikan, maka akan muncul yalidani umronal bilad. Maka negara ini dipastikan umron akan menemukan sebuah kemajuan, yang majunya negara itu karena didominasi, disuplai oleh orang-orang yang oknumnya berakhlakun fadilah. Ketika hanya berpikir tentang kemajuan bangsa, ketika hanya berpikir tentang bagaimana peradaban maju, tapi didominasi oleh akhlak-akhlak yang bejat, manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, maka sungguh ini sebuah kemuhalan. Ini mimpi-mimpi di siang bolong. Kita generasi yang sepastinya, seyogjanya, seharusnya ini kewajiban kita untuk bagaimana dan berpikir tidak hanya memperingati dengan upacara, tapi betul-betul bersungguh-sungguh. Pembangunan jiwa dan pribadi kita harus entah peningkatan, berapa grafik peningkatan baik kita, wallahu a'lam. Yang jelas kita punya kiat, kita punya niat untuk memperbaiki diri, untuk saling mengakrabkan antar individu, sehingga gerak kita lebih akan kuat karena kita berjalan, tidak hanya berjalan sendiri, tapi kita bersama-sama. Yang ketiga, iqdamun ala tadhirin nafsi minar radha'il. Pembangunan jiwa, pembenahan akhlak tanpa kita mencela orang lain. Kedekatan kita, pemersatuan kita dengan menunjukkan bukti-bukti bahwasannya kita adalah manusia yang ada kesungguhan untuk ikut memajukan bangsa ini. Maka yang ketiga, kita harus melakukan satu hal selanjutnya, yakni tadhirun nafsi, mensucikan jiwa. Maka tuntutan-tuntutan negara ini, tuntutan orang-orang terdahulu, bangunlah jiwamu sesuai dengan produk, sesuai dengan anjuran agama. Bangun jiwamu, sucikan jiwamu. Apa yang Anda lakukan untuk negara ini bukan karena kepentingan perut, bukan karena kekuasaan, bukan karena ketenaran, tapi tadhir, keikhlasan batin, untuk bagaimana Anda punya nama baik di depan Allah. Anda punya nama baik di depan negara ini yang dikenang sepanjang masa oleh generasi-generasi semasa Anda. Ini yang harus kita betul-betul tekankan pada diri ini. Karena apa? Banyak dari kita, bahkan kita lalai bahwasannya kita banyak kesalahan, banyak kekurangan. Yang mana kesalahan dan kekurangan itu kadang tidak ada orang yang mau memberi masukan.
ataupun diberi masukan orang lain, kita tetap beranggapan bahwasannya kita adalah yang terbaik. Kita adalah manusia yang sudah baik. Maka agama menuntut kita bagaimana kita mensucikan jiwa-jiwa kita sendiri dengan cara-cara kita sendiri. Maka dari itu, banyak manusia, banyak dari kita yang mencari sesuatu dengan atas nama bangsa, dengan atas nama kerakyatan. Tapi tidak ada niatan-niatan untuk membangun, untuk memajukan negara ini dengan niat-niat yang tulus, tidak dikarenakan faktor X apapun. Kita sangat berharap pada malam hari ini Allah mendengar, Allah tahu, walaupun sebetulnya Allah sudah mendengar dan tahu. Diketuk hati kita, dirubah hati kita, diputar otak kita untuk berpikir positif, untuk berpikir bagaimana orang-orang yang terdahulu yang telah menjadikan sebuah sebab kita bisa berdiri pada malam hari ini. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa bergerak tanpa adanya penindasan. Ini dikarenakan generasi-generasi tempo dulu, karena tathirun nafas, pembangunan jiwanya, pemunculan jiwa yang suci itu, niat yang hebat itu akan memunculkan gerak-gerak nyata, gerak-gerak yang positif, hingga mau tidak mau, sadar ataupun tidak, kita bisa menikmati kondisi alam ini, sesejuk ini, sehebat ini negara kita. Dan yang paling tidak mengenakkan adalah kita sebagai pewaris kemerdekaan, penerus kemerdekaan, tidak pernah berpikir bagaimana minimal bagaimana kondisi tetap utuh, walaupun tidak bisa memajukan, tidak bisa menghebatkan, mengharumkan nama baik negara ini, minimal pada posisi-posisi yang dulu pernah dinikmati orang-orang dulu untuk kita rasakan hari ini. Jangan sampai kondisi itu menurun grafik, kondisi keadaan ini menurun lebih parah. Kita akan jadi manusia yang berdosa. Karena apa? Ini amanat bangsa, ini amanat kemerdekaan. Sampean semua sadar, ini bukan sebuah hal biasa. Kita mendapatkan amanah secara tidak langsung, yakni jaga negara ini, jaga bangsa ini. Sebab kami orang-orang dulu bilang, darah kami sudah habis, nyawa kami sudah habis, harta kami sudah habis, sampai anak-anak kami habis, karena ingin memerdekakan bangsa ini, yang akhirnya kita menemukan mereka bukan kakek moyang kita, mereka orang lain. Tapi kita menikmati, kita merasakan. Tapi rasa dari nikmat yang kita rasakan, apa yang pernah kita sodorkan kepada beliau? Andaikan beliau masih ada, apa yang mampu kita berikan? Beliau tidak akan meminta hal yang lebih. Beliau hanya ingin jaga negara ini, jaga persatuan ini. Selanjutnya, yang harus kita sikapi adalah ijhamun anid doror binnas. Ini sangat penting. Jangan sekali-kali kita usahakan diri, jangan melukai orang lain, jangan menyakiti orang lain, jangan menjerat orang lain, jangan menyiksa orang lain, entah itu dengan peraturan, entah itu dengan kezaliman atau bentuk apapun. Ini salah satu unsur bagaimana negara kita maju, ketika bangsa ini antar individu tidak disiksa, tidak dizalimi, dan tidak dijerat oleh aturan-aturan yang kita tidak mampu, oleh aturan-aturan yang antar individu tidak sanggup untuk menjalani. Ketika produk-produk agama sebagai dasar kita tidak jalankan dalam konsep bernegara, sampai umur jenengan habis, saksikan, Anda tidak akan menemukan kebahagiaan, Anda tidak akan menemukan kemajuan. Sudah saatnya kita tidak berpikir tentang kondisi diri sendiri. Saatnya kita sudah mulai membuka mata. Banyak dari kita, banyak dari rakyat ini yang perlu dengan apa yang kita sumbangsihkan,
Bukan harus urusan materi, bukan harus urusan ekonomi. Dari semua sisi yang kita punya, dari semua sisi kelebihan yang ada, kita berikan untuk orang lain. Sekali lagi, ketika antar individu, rakyat ini masih ada doror, mereka masih tersakiti, mereka masih dikecewakan, maka jangan harap negara ini akan maju. Jangan berharap. Selebihnya, maka kita bangun, kita kondisikan diri. Selain memberikan kemanfaatan pada orang lain, agama menekankan badlun litakhfifi wailatin nas. Ini yang sangat sulit. Kita berpikir bagaimana kondisi keterpurukan ekonomi rakyat. Niki agama. Enten teks kitabnya. Ada dasarnya. Tapi ketika ini diberlakukan di negara ini, pasti tidak usah terlalu banyak undang-undang, tidak usah banyak terlalu aturan, cukup dengan beberapa aturan. Ketika ada jalan kita lakukan, jalankan, dipastikan negara ini akan sukses. Bangun ekonomi rakyat, kita bangun bagaimana orang lain bisa merasakan apa yang kita punya. Tidak hanya dari sikap baik kita, tapi dari sisi ekonomi kita. Maka ketika sudah seperti itu, andaikan kita berdoa, andaikan kita berharap, andaikan kita ingin negara kita maju, maka konsep yang kita pakai, konsep yang kita jalankan dengan konsep-konsep sederhana ini, sudah tidak mungkin negara ini akan mengalami perubahan dan kemajuan seperti yang beliau-beliau harapkan, pejuang-pejuang kita. Yang terakhir, semoga keluarga kita, rakyat kita, negara kita, daerah kita selalu dilindungi Allah, selalu dirahmati Allah. Yang lebih penting lagi, dibukakan hati kita untuk senantiasa kita tahu sebagai siapa kita hidup, dengan status apa kita, dan harus bagaimana dengan Tuhan Anda, harus bagaimana dengan masyarakat Anda. Ini yang perlu kita sadari. Sekali lagi kita berdoa, Allah malam hari ini semoga menurunkan rahmatnya, menurunkan berkahnya untuk kita semua, keluarga kita, lebih-lebih untuk bangsa ini. Semua dibukakan mata hati, semua dibukakan mata lahir untuk melihat kenyataan bahwasannya kita setengah-setengah merdeka. Hanya memperingati kemerdekaan. Maka merdekakan diri Anda sendiri dari belenggu-belenggu nafsu kita sendiri, hingga kita lepas dari jeratan-jeratan nafsu kita. Dan tidak usah kita terlalu banyak mengoreksi orang lain, mengoreksi apapun. Kita benahi diri kita sendiri. Semoga pertemuan pada malam hari ini bermanfaat, memberi satu inspirasi untuk kita semakin maju, semakin baik, dan semakin ingin ikut serta memajukan negara kita. Minimal bagaimana negara kita ini baik. Akhiru qouli hadza wa astaghfirullah lana wa lakum wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada inspektur upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada inspektur upacara. Hormat. Good. Tegak.
Inspektur upacara meninggalkan mimbar upacara.